Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvin Nabila dengan NIM C2C02302089. Di sini saya dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi rekam kesehatan elektronis RKE pada UPTD Puskesmas Pangandaran Kota Semarang. Puskesmas Pangandaran merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan jumlah pasien sekitar 60-80 pasien per hari. Saat ini, sistem pencatatan masih menggunakan metode campuran, yaitu sebagian sudah digital seperti P-Care, BPJS, tetapi rekam medis harian masih menggunakan berkas kertas. Hal ini menyebabkan beberapa kendala, terutama dalam pengelolaan data pasien. Dari hasil analisis workflow, ditemukan beberapa masalah utama. Terjadi duplikasi nomor rekam medis. Berkas sulit ditemukan sehingga antrean lama. Tulisan dokter tidak terbaca. Data tidak terintegrasi antar unit. Laporan masih dibuat manual. Masalah-masalah ini bertambah pada pelayanan yang kurang efisien dan berpotensi terjadi kesalahan medis. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart alur pelayanan sebelum menggunakan RKE. Proses dimulai dari pasien datang ke klinik, kemudian mengambil nomor antrian secara manual. Setelah itu, dilakukan pengecekan apakah pasien merupakan pasien lama atau pasien baru. Jika pasien baru, maka petugas akan membuat data pasien baru. Namun, jika pasien lama, petugas harus mencari berkas rekam medis dalam bentuk kertas. Proses ini sering terjadi kendala karena berkas bisa sulit ditemukan. Setelah itu, pasien masuk ke poli untuk diperiksa oleh dokter. Dokter kemudian memberikan diagnosis dan resep secara manual dengan tulisan tangan. Selanjutnya, ada pengecekan apakah pasien perlu melakukan pemeriksaan laboratorium. Jika tidak, maka langsung ke bagian farmasi untuk pengambilan obat. Namun, jika iya, pasien harus melakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu. Setelah itu, pasien menuju administrasi atau BPJS. Kemudian, berkas rekam medis diarsipkan secara manual. Nah, proses ini diakhiri dengan selesai pelayanan. Dari flowchart ini, terlihat bahwa proses masih manual, banyak perpindahan berkas dan berpotensi terjadi keterlambatan maupun kesalahan. Next, di sini ada flowchart setelah menggunakan RKE. Proses dimulai dari pasien melakukan registrasi secara digital, misalnya dengan scan KTP atau input NIK. Kemudian, sistem akan mengecek apakah pasien merupakan pasien lama atau pasien baru. Jika pasien baru, maka data akan diinput ke dalam sistem. Jika pasien lama, sistem akan langsung menampilkan data pasien secara otomatis. Nah, hal ini membuat proses menjadi jauh lebih cepat dibandingkan pencarian berkas manual. Selanjutnya, dokter melakukan pemeriksaan pasien dan langsung menginput hasil pemeriksaan serta diagnosis ke dalam sistem. Data ini kemudian otomatis terhubung ke bagian farmasi untuk menyiapkan obat. Setelah itu, sistem akan mengecek apakah pasien menggunakan BPJS atau tidak. Jika iya, maka dilakukan verifikasi BPJS secara otomatis. Jika tidak, pasien melakukan pembayaran umum. Kemudian, data langsung tersimpan di database dan laporan dapat dibuat secara otomatis tanpa perlu rekap manual. Dari flowchart ini terlihat bahwa sistem sudah terintegrasi lebih cepat dan meminimalkan kesalahan. Nah, sistem RKE ini dirancang dalam beberapa modul seperti pendaftaran digital, rekam medis elektronis, farmasi dan resep digital, kasir otomatis, laboratorium, laporan dan statistik. Setiap modul saling terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Di sini ada tahap 1, bulan 1 sampai 3, modul pendaftaran pasien. Modul pendaftaran pasien, validasi NIK, cegah duplikasi, no antrian digital. Tahap 2, bulan 4 sampai 6, modul farmasi dan resep digital, resep langsung dari poli stok terupdate.
modul kasir atau pembayaran, tagihan otomatis, integrasi billing BPJS. Tahap 3, bulan 7 sampai 12, modul laboratorium klinik, hasil lab otomatis masuk ke rekam medis. Modul laporan dan statistik, ekspor otomatis ke Dinkes, BPJS, IHS. Selanjutnya standar dan keamanan. Selain yang tadi, sistem juga memperhatikan keamanan data seperti enkripsi data, role based access control, backup data otomatis, kepatuhan terhadap UU perlindungan data pribadi. Di sini ada data identitas pasien. Contoh standar atau kebutuhan: NIK, Dukcapil, NIK atau Dukcapil, nomor rekam medis unik, nama KTP, tanggal lahir, dan tahun lahir. Selanjutnya ada diagnosis, kode ICD 10 wajib sesuai PMK nomor 76 tahun 2016, contoh hipertensi. Selanjutnya obat atau resep, Hornas plus kode KFNK PMK nomor 34/2022, dosis dan satuan baku mg ml tablet, format launch, nama pemeriksaan plus nilai plus satuan baku plus nilai rujukan plus tanggal. Selanjutnya ada pengguna sistem, role RBAC, admin, dokter, perawat, farmasi, kasir, manajemen, ready only. Selanjutnya ada keterkaitan dengan AI dan data mining kesehatan. Nah, di sini ada data dari RKE, potensi analisis, metode AI atau informatika, dan ada manfaatnya. Pertama, data diagnosis, tren penyakit per kelurahan, clustering, metode AI atau informatika, clustering, _Keymeans atau K-means, manfaat, fokus program preventif Dinkes. Selanjutnya ada data kunjungan, potensi analisis, prediksi lonjakan pasien, metode AI atau informatika, time series atau LSTM, manfaat, perencanaan SDM dan stok obat. Selanjutnya data laboratorium, potensi analisis, screening, risiko penyakit kronis, metode AI atau informatika, klasifikasi atau decision tree, manfaat, deteksi dini DM dan hipertensi. Selanjutnya ada data obat, potensi analisis, pola penggunaan dan kombinasi obat. Pada metode AI atau informatika, association rule mining, manfaatnya optimasi stok, cegah polifarmasi. Selanjutnya ada data riwayat, potensi analisisnya prediksi readmission pasien. Metode AI atau informatika, supervised learning atau SVM, manfaatnya efisiensi rujukan ke RS. Selanjutnya ada analisis keputusan dan ide pengembangan penelitian. Di sini ada siap bersyarat, infrastruktur dasar ada, perlu server, workstation, SIM, PUS, pelatihan SDM, dukungan Smart City Semarang jadi nilai tambahan. Selanjutnya modul prioritas, pendaftaran digital, bottleneck terbesar, duplikasi plus entren, dampak langsung dirasakan pasien. Resiko terbesar, resistensi petugas plus downtime saat transisi. Solusi dual running 2 bulan plus super user tiap unit. Terakhir, strategi bertahap. Bulan 1 sampai 3 rekam medis digital, bulan 4 sampai 6 farmasi plus kasir, bulan 7 sampai 12 laboratorium plus laporan plus integrasi IHS atau BPJS. Nah, di sini ada ide penelitian atau tugas akhir. Pertama, prediksi resiko
kardiovaskular. Dataset 3.317 kasus hipertensi per tahun. Metode random forest atau XGBoost. Kedua, sistem rekomendasi screening berbasis data kunjungan plus lab. Metode decision tree atau naive Bayes. Ketiga, analisis pola penyakit musiman. Data kunjungan per bulan atau kelurahan. Metode tim series. Keempat, optimasi stok farmasi puskesmas. Data set dan penggunaan obat. Metode association rule mining. Kesimpulannya yaitu implementasi RKE di puskesmas Pandanaran bukan sekedar digitalisasi kertas. Hal ini adalah transformasi cara informasi kesehatan dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan untuk penelitian berbasis data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.